Halo teman tengah malam, apa kabarmu hari ini? Aku Rio yang akan menemani tengah malammu hari ini. Tapi ingat, jangan menonton video ini dalam jumlah ganjil, karena ada mereka yang menggenapi kalian. Kali ini kita akan mendengar cerita dari teman tengah malam ketika mereka berada di puncak. Oke, dari aku dulu. Perkenalkan, nama aku Joseph Hugo Pascalis, akrab dipanggil Marvel. Aku Vkom 24. Kenalin, nama aku Bilal Jonathan Widiarta, bisa dipanggil Berar dari Vkom. Kalau dari aku pribadi, secara personally orang awam ya. Jadi aku nggak bisa ngelihat maupun ngerasain. Tapi cuman kebetulan pada saat itu ya kena sial lah. Jadinya agak bisa ngerasain kehadiran mereka. Agak sialnya tuh dalam artian jadi ceritanya kita lagi gunung nih, lagi gunung di hari pertama. Jadi ya di malam pertama lah itu hitungannya. Nah itu pukul sekitar setengah 10 atau jam 10 malam udah pada mau siap-siap buat tidur. Cuman di situ posisinya kita kayak lagi bercanda semua kan. Jadi antar tenda. Nah bentuknya itu kita ada 3 tenda yang dimana letter U, dan kebetulan aku tenda sama Gerardo. Nah kami kayak saut-sautan apa ya istilahnya, ya bercandaannya anak muda biasanya kan, itu bercandaan orang tua manggil namanya gitu kan. Nah pada suatu momen di situ saya udah mau tidur nih, nah ngomong ke Gerard, aku mau tidur, oke. Nah tapi sekitar jam berapa, jam 11-an pada saat saya tidur posisinya Gerard itu masih dibangun. Nah itu ada yang manggil nama orang tua teman saya, tapi itu bukan saya yang manggil. Jadi seakan-akan saya pada saat itu manggil, cuman posisinya saya udah tidur. Jadi kayak suara saya menyerupai suara saya yang memanggil, kurang lebih kayak gitu. Terus diklarifikasi di esok harinya kayak sekitar setengah 12 atau jam 11 malam itu ada yang manggil-manggil, udah waktunya tidur masih berisik. Nah situ, kamu ya Velel? Oh enggak, aku harus tidur segala macam. Nah terus Gerard nge-confirm kalau hal itu benar, dan yang manggil di jam 11 setengah 12 malam itu bukan aku. Jadi kayak apa ya, istilahnya mungkin ada penunggu di situ yang menyerupai suaraku, dan kebetulan itu suaranya itu benar-benar dari belakang tendaku. Jadinya kayak bisa di apa ya istilahnya, bisa disimpulkan kalau yang ternyata manggil itu menyerupai aku, tapi padahal aslinya ya bukan aku gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti di cerita itu kalian berdua ya, maksudnya sama-sama gitu. Iya. Ya, Kalau dari POV-nya Gerard gimana kalau dari pada kejadian itu? POV-ku, aku waktu itu ini sih, setelah Marvel tidur aku juga tidur. Terus kejadian ada yang manggil namanya tuh nggak tahu. Kalau dari kecil tuh aku ini sih pernah di waktu umur 3 tahun tuh aku pernah ini sih di awe-awe sama ini sih, katanya mama tuh kayak gendruwo gitu. Nah setelah itu aku nangis di diemin sampai berapa jam itu masih tetap nangis, dan akhirnya dibanting di kasur itu. Setelah itu diem. Nah sampai SD itu aku dimasukin asrama kan. Nah dulu tuh asramanya itu emang terkenal peninggalan orang Belanda, jadi kayak agak lumayan angker gitu. Dan di situ pun awal mulanya aku kayak ngerasa kayak apa ya, kayak peka gitu. Dan sampai SMP, sampai umur 17 itu baru aku berawal dari mimpi sih, dimimpin sama leluhur. Terus akhirnya udah mulai peka lah lihat sampai sekarang. Ini sih kayak nggak dari mama, nggak dari papa, jadi benar nggak tahu dari mana tuh.
awal tuh berawal dari mimpi sih, aku yang mimpi gitu, terus tiba-tiba dari mimpi tuh niat langsung karena nggak mau aja, nggak nyaman sih. Kalau dari aku pribadi, setelah dapat kejadian yang kayak gitu, jujur jadinya kayak ya semulanya ya awal takut lah, kayak ini mau lanjut lagi gunung tapi tiba-tiba nanti kena kejadian kayak gitu lagi kan jadinya males gitu kan, jadi kan lebih enak di rumah. Nah terus kalau pulang dari sana, habis dari sana itu jujur aku nggak ngerasain apa-apa, maksudnya di dalam diriku sendiri loh ya. Cuman mungkin waktu udah sampai rumah itu jadinya ya kayak agak ya apa gitu, masih takut lah, masih kebawa soalnya suasananya masih kebawa. Tapi selang sehari 2 hari 3 hari ya udah mulai aman-aman aja sih. Terus kalau dapat cerita dari teman-teman yang lain yang ikut sependakian, aku rasa nggak ada. Soalnya kayak semua itu kayak udah pernah naik gunung semua, dan mungkin dari mereka semua itu masing-masing udah pernah dapet kejadian yang kurang lebih sama kayak aku rasain gitu. Jadinya ya mereka mungkin udah biasa. Kalau dari aku tuh setelah kejadian itu sih katanya Cici juga ikut, aku nggak bisa ngerasain ya, jadi kayak katanya sih ada yang ngikutin. Sosoknya gimana? Aku kurang tahu sih, aku nggak tanya Oh, sampai saat detail. sampai Dan aku merasa berat sih pulang dari. Kalau dari aku, trauma buat naik gunung sih enggak ya, karena yang aku pegang dari awal sebelum sampai sekarang untuk pendakian sendiri itu, selama kita datang dengan niat baik pasti alam bakal memberikan kita juga yang baik juga. Enggak trauma, malah makin asik. Asik terus ya. tambah seneng diganggu kalau gitu. Kalau dari aku sih nggak ada sih, Nggak. nggak trauma sih. Trauma juga enggak ya? Ya maksudnya dengan apa ya, istilahnya kita berkunjung ke tempat baru, jadi ya kita harus bisa nyesuaiin dengan apa yang apa ya, istilahnya apa yang ada dengan apa yang ada di sana gitu lah. Jadi kan kita yang kita datang ke sana itu kan pasti ada penunggunya juga gitu loh. Ya secara percaya nggak percaya kan. Ya makanya kita apa ya, istilahnya sebisa mungkin kita harus hormat sama yang ada di sana. Entah itu kita hormat dengan yang tidak terlihat maupun hormat dengan alam itu sendiri. Karena ya itu tadi kita datang ke sana itu tujuannya ya buat pulang gitu. Jadi sebisa mungkin jangan. Kalau dari aku sendiri tuh ini sih, harus kita naik gunung itu ada niatan baik sih, nggak ada niatan jelek sih. Kalau misalnya kita niatan jelek itu bakal ya terjadi yang apa yang kita nggak tahu lah, nggak expect lah. Dan juga harus jaga kebersihan sih itu. Terima kasih untuk Gerard dan Marvel yang sudah mau bercerita untuk teman tengah malam kita hari ini. Sampai jumpa di teror tengah malam selanjutnya. Semoga